Shalom, selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam acara Saat Teduh KWJ Maranatha Sambangan Kradenan. Untuk itu, mari kita serahkan acara kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang sangat mengasihi kami. Dengan penuh syukur kami mau menyerahkan saat teduh kami ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ajarkan kami akan hukum-Mu dan tuntun setiap langkah kami, karena kami mau hidup di dalam damai sejahtera di dalam jalan-Mu. Dari awal hingga akhir, Tuhan sendiri yang akan berkarya dan menciptakan pemahaman akan kehendak-Mu yang akan terefleksi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang indah adalah idaman seluruh rumah tangga. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai suatu pernikahan yang indah. Dasar firman Tuhan akan diambil dari Efesus 5 ayat 22 hingga 33. Ibu-ibu bisa membacanya nanti secara keseluruhan setelah acara pada malam hari ini. Dan pada saat ini, saya akan membacakan nats yang akan diambil dari Efesus 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Semua orang ingin memiliki pernikahan yang indah di dalam hidupnya. Rasul Paulus pun memberikan resepnya. Bagaimana suatu pernikahan yang indah bisa tercipta di dalam kehidupan para jemaat di Efesus. Ini resepnya diberikan oleh Rasul Paulus kepada para jemaat di Efesus. Poin yang pertama, bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya, ayat 22, dan juga menghormatinya. Poin yang kedua, seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi jemaat. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-25 dari Efesus pasal 5 ini. Suatu kasih yang dimiliki oleh suami adalah kasih yang mau berkorban untuk istrinya. Kemudian poin yang ketiga adalah menerapkan prinsip satu daging. Kita bisa melihat di ayat yang ke-31. Suami istri bukanlah lagi dua orang, tetapi satu daging. Artinya, jika istri menderita, maka suami pun juga menderita. Begitu pula sebaliknya. Itu adalah resep yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Tentu saja ini adalah aturan yang sangat susah, di mana masing-masing memiliki peran yang sangat besar, sangat seimbang, dan setara. Bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami dan menghormatinya, dan bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Suatu kasih yang mau berkorban untuk istrinya. Tetapi
di dalam hubungan seperti ini, di dalam realitasnya, banyak sering kali terjadi kesalahpahaman di dalam hubungan pasangan suami istri, sehingga membuat hubungan menjadi hambar dan mengecewakan hati. Saya akan membacakan kisah pasutri yang mengalami kesalahpahaman yang juga sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Begini, saya seorang wanita yang sentimental dan benar-benar sensitif serta berperasaan halus. Saya merindukan saat-saat romantis seperti seorang anak yang menginginkan permen. Namun, semua itu tidak pernah saya dapatkan. Perilaku dan sifat suami saya jauh berbeda dari yang saya harapkan. Rasa sensitifnya kurang dan ketidakmampuannya di dalam menciptakan suasana yang romantis di dalam kehidupan pernikahan kami telah mementahkan semua harapan saya akan cinta yang ideal. Suatu hari saya beranikan diri untuk mengatakan keputusan saya kepadanya bahwa saya menginginkan perceraian. "Mengapa?" tanya suami saya dengan terkejut. "Aku lelah. Kamu tidak pernah bisa memberikan cinta yang aku inginkan," jawab saya. Suami saya terdiam dan termenung sepanjang malam di depan komputernya, seolah-olah sedang mengerjakan sesuatu, padahal tidak. Kekecewaan saya semakin bertambah. Saya melihat seorang pria yang bahkan tidak dapat mengekspresikan perasaannya. Apalagi yang bisa saya harapkan darinya? Dan akhirnya suami saya bertanya, "Apa yang dapat aku lakukan untuk mengubah pikiranmu?" Aku menatap matanya dalam-dalam dan menjawab dengan pelan, "Aku punya pertanyaan. Jika kau dapat menemukan jawabannya dan menyentuh hatiku, aku akan mengubah pikiranku. Seandainya aku menyukai setangkai bunga yang indah yang ada di tebing gunung, kita berdua tahu bahwa jika kau memanjat gunung itu, kau akan mati. Apakah kau akan memetik bunga itu untukku?" Dia termenung dan akhirnya berkata, "Aku akan memberikan jawabannya besok." Perasaan saya langsung gundah mendengarkan responnya. Keesokan paginya, ia tidak ada di rumah, dan saya menemukan selembar kertas dengan tulisan tangannya di sebuah gelas yang berisi susu hangat yang bertuliskan, "Sayang, aku tidak akan mengambil bunga itu untukmu, tapi izinkan aku menjelaskan alasannya." Kalimat yang pertama ini menghancurkan perasaan saya, tapi saya kuatkan hati untuk melanjutkan membacanya. "Kau selalu pegal-pegal pada waktu teman baikmu datang setiap bulannya, dan aku harus menyediakan tanganku untuk memijat kakimu yang pegal. Kau senang diam di rumah, dan aku selalu khawatir kau akan menjadi aneh. Aku harus membelikan sesuatu yang dapat menghiburmu di rumah, atau meminjamkan lidahku untuk menceritakan hal-hal lucu yang kualami. Kau selalu terlalu dekat menonton televisi, terlalu dekat membaca buku, dan itu tidak baik untuk kesehatan matamu. Aku harus menjaga mataku agar ketika kita tua nanti, aku masih dapat menolong, mengguntingkan kukumu dan mencabuti ubanmu. Tanganku akan memegang tanganmu, membimbingmu, menelusuri pantai, menikmati matahari pagi dan pasir yang indah, menceritakan warna-warna bunga yang bersinar
dan indah seperti cantiknya wajahmu. Tetapi sayang, aku tidak akan mengambil bunga indah yang ada di tebing gunung itu hanya untuk mati. Karena aku tidak sanggup melihat air matamu mengalir menangisi kematianku. Sayang, aku tahu ada banyak orang yang bisa mencintai kamu lebih daripada aku mencintaimu. Untuk itu sayang, jika semua yang telah diberikan tangan, kaki, dan mataku tidak cukup untukmu, aku tidak akan menahanmu untuk mencari tangan, kaki, dan mata lain yang dapat membahagiakanmu. Air mata saya jatuh di atas tulisannya dan membuat tintanya menjadi kabur. Tetapi saya tetap berusaha untuk terus membacanya. Dan sekarang, sayang, kamu telah selesai membaca jawabanku. Jika kamu puas dengan semua jawaban ini dan tetap menginginkanku untuk tinggal di rumah ini, tolong bukakan pintu rumah kita. Aku sekarang sedang berdiri di depan pintu menunggu jawabanmu. Jika kamu tidak puas dengan jawabanku ini, sayang, biarkan aku masuk untuk membereskan barang-barangku, dan aku tidak akan mempersulit hidupmu. Percayalah, bahagiaku adalah bila kamu bahagia. Saya segera berlari membuka pintu dan melihatnya berdiri di depan pintu dengan wajah yang penasaran sambil tangannya memegang susu dan roti kesukaan saya. Kini saya tahu tidak ada orang yang pernah mencintai saya lebih daripada dia mencintai saya. Demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana wanita ini menyadari bahwa suaminya sangat-sangat mengasihinya. Ada banyak hal di mana orang-orang mengasihi kita, tapi kita tidak merasa bahwa orang itu mengasihi kita. Kenapa? Karena mereka mengasihi kita dengan cara mereka, tidak dengan cara kita. Kita selalu menuntut orang-orang yang mengasihi untuk mengasihi kita dengan cara kita, padahal mereka memiliki cara sendiri untuk mengasihi kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dengan kita. Apakah kita bisa menyadari bagaimana pasangan kita mengasihi kita? Kesadaran ini akan membuat kita merasa bahagia. Dan perasaan yang bahagia ini akan menjadikan kita kuat dan tabah dalam menghadapi segala permasalahan di dalam keluarga. Tentu saja kita harus juga memastikan bahwa pasangan kita juga bisa melihat dan merasakan kasih kita kepadanya juga, bukan? Tentu saja kasih dari pasangan kita tidak akan melenyapkan segala kesulitan di dalam dan permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita masih akan tetap banyak pusing dan juga meneteskan air mata. Tapi pada saat itu ada perasaan damai sejahtera yang akan menimbulkan ketabahan dan kekuatan untuk mengatasi seluruh permasalahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih
untuk terang firman-Mu. Kami pun juga ingin memiliki pernikahan yang indah. Asalkan Tuhan menuntun kami dengan hikmat-Mu, kami pasti bisa belajar dan menikmati hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.